Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku tiba-tiba kepikiran gitu, pengen nge-record kegiatan aku selama bikin skripsi. Karena aku mikir setelah lulus nanti, ada video yang bisa aku tonton lagi untuk mengingat masa-masa ini gitu. Jadi video ini udah diambil dari tanggal 30 Maret. Tapi videonya tuh gak bener-bener setiap hari gitu ya. Mungkin ada beberapa momen yang aku record dan ada yang aku gak record gitu. Lihat kesibukan aku juga, karena kita kan sekarang lagi bikin skripsi ya. Ini aja aku baru bangun jam 11 kurang lebih, karena aku tidurnya tuh baru tadi pagi gitu. Pokoknya selama bikin skripsi ini bener-bener sibuk banget. Jam makan, jam tidur, jam mandi itu bener-bener berantakan. Gak kayak waktu aku masih semester 5-6 gitu, teratur semuanya, ada schedule-nya. Sekarang schedule-ku tuh penuh sama skripsi. Sekarang aku mau lanjut bikin skripsi, karena masih ada bab yang belum aku kerjain. Ini tuh sekarang jam 11.28, tanggal 30 bulan Maret. Nah, aku mau nunjukin progres skripsiku sama kalian. Kalau tinggal di Cina, kita tuh harus punya VPN untuk mengakses Google dan sebagainya. Kalau nggak ada VPN ya kita nggak bisa akses. Nah, ini VPN-ku. Udah dinyalain, terus kita buka skripsinya. Ini aku lagi baca skripsi yang kemarin aku kumpulin, terus udah dikasih feedback sama lausenya. Biasanya setiap kita kumpul itu, nanti lause bakal kasih feedback, saran, atau pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus kita mesti ganti atau rubah berdasarkan permintaan lausenya atau saran lausenya gitu. Dan ini kata-katanya tuh bener-bener sulit dimengerti ya, makanya aku pusing banget nih. Karena udah jam makan, aku keluar dulu beli makan sambil beli buah. Karena kadang kalau misalnya malam-malam bikin skripsi itu sering lapar kan, makanya aku gantilah sama buah-buahan gitu. Terus besoknya aku mau pergi ketemu lause. Ini pertama kalinya aku ketemu sama dosen pembimbing aku. Dianterin sama temenku, si Lina. Dan ini karena hujan, jadi kita naik taksi. Terus sekarang lagi nunggu taksinya. Aku bener-bener excited banget, dan temenku juga excited karena dia tahu ya, aku tuh gak pernah bimbingan secara offline sama lauseku. Pulang dari bimbingan sama lause, aku langsung pergi ke lapangan 4. Jadi ini lapangan keempat yang ada di kampusku. Karena pusing ya, biasanya habis bimbingan tuh terasa banget sih berat banget di leher gitu. Makanya aku langsung kesinilah bentar, duduk-duduk sama temenku yang tadi itu. Sekarang itu tanggal 1, tapi aku belum coret. Dan besok hari Rabu tanggal 2 April aku kuliah. Besok aku bakal bikin vlog pas di kampus juga. Kemarin aku janji mau bikin vlog di kampus, tapi ternyata kita tuh semua sibuk banget giniin skripsi gitu. Kayak format-format skripsi itu aku jadi fokus dan aku gak sempet ngerekam gitu. Nah, tanggal 3 ini aku pergi buat beli yogurt, tapi yogurt ini bener-bener ngantri ya. Ngantri banget sampai kita sempet tinggal gitu. Baru akhirnya kita ambil lagi. Terus pergi ke supermarket buat lihat mochi, karena kayak lucu banget gak sih? Terus kita ngeliat aksesoris. Pokoknya aku selama ini ya, setiap mumet itu aku pergi ke tempat-tempat seperti ini. Tapi tempat ini tuh deket banget sama apartemen aku, jadi gak pergi jauh-jauh ya. Karena emang aku ngerasa waktu aku tuh singkat dan gak bisa buat dipakai pergi jauh-jauh. Karena skripsi itu penting, lebih penting gitu. Tapi kewarasanku juga penting gitu. Tapi untuk menjaga kewarasan aku gak perlu pergi jauh-jauh, karena aduh ini rambut belum keramas, maaf. Terus hari ini kita pergi ke salah satu makanan halal yang ada di dalam kampus. Kebanyakan teman-teman muslim aku itu lebih sering makan ke sini karena harganya juga affordable dan makanannya tuh enak banget.
suka Gini yang aja banyak. ya. Udah, sekejap. Hari ini aku sama Lina nongkrong di salah satu cafe shop yang ada di China, namanya Coty Coffee. Jadi bisa dibilang kayak coffee shop gitu. Hari ini aku bikin skripsi di sini, tapi nggak nyangka bakal ketemu sama teman-temanku yang lain juga lagi pada di sini. Jadi kita sekalian deh bikin skripsi dan saling ngecek satu sama lain. Maksudnya ngecek formatnya ya. Karena biasa format skripsi itu kan agak ribet ya. Terus kita tuh saling ngingetin, kok kamu di sini kayak gini sih, kayak gitulah. Tapi jeleknya itu bikin skripsi di luar, kita pasti kayak ngobrol, abis itu nggak fokus, tapi nggak apa-apa sih, yang penting selesai ya. Coty ini harganya tuh murah banget, kayak 9,9 RMB. Ya kita anggap aja 10 RMB ya. Terus dia juga ada non coffee-nya buat aku yang nggak bisa minum kopi. Itu aku biasa order kayak apa ya, green tea gitu. Green tea juga enak sih. Tapi sayangnya Coty ini tutupnya itu cepet banget, jam 8 malam. Itu tuh cepet banget kalau dibandingkan sama coffee shop lainnya. Mereka tutupnya jam 10 sampai jam 11, tapi ini Coty jam 8 malam udah close order gitu. Sayang banget gak sih? Buat skripsi. Wow. 可以了，可以了，会弄了。太好了。中文真的救助，真的他没有。饱了，就肯定很香。你加酒了。Hari ini aku print out skripsi karena udah ditentuin kapan kumpulnya, itu tanggal 30 April 2025. Kita nggak cuma perlu print out 3 skripsi, kita juga harus kumpul ke websitenya gitu. Biasanya kalau udah ditentuin kapan kumpul, tempat fotokopi kayak gini itu pasti rame, makanya kita datang 4 hari sebelum pengumpulan karena aku takut nanti kalau ada masalah apa itu masih ada waktu buat ngerubah gitu. Nah, kemudian tanggal 27 April itu ada Culture Festival. Nah, di festival ini masing-masing negara itu harus nunjukin ciri khas negara mereka, kayak misalnya makanan, baju adat, tari-tarian, games, dan sebagainya. Tapi kebetulan tahun ini Indonesia nggak bikin acara seperti ini, makanya aku datang sebagai penikmat. Jadi aku Indonesia nggak ada booth-nya gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di situ tuh banyak ada booth. Di situ mereka lagi nunjukin makanan daerah mereka gitu. Kita bisa nyobain kok, tapi kita harus punya buku warna biru. Kalau kalian perhatikan, orang-orang tuh pada bawa buku warna biru itu. Contohnya ini negara Rusia ya. Untuk nyobain makanannya itu kita harus bawa bukunya itu dulu gitu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk dapetin bukunya itu kayaknya bayar sih, 30 RMB kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat gitu. Mungkin sekitar 65 ribuan, dan kita bisa nyobain makanan ini sepuasnya.
好像 brain 一样。Hai, hari ini aku rela menjadi morning person untuk melihat mahasiswa S2-nya itu sidang skripsi. Jadi hari ini itu sidangnya mahasiswa Chinese lokal, bukan international student. Aku rela datang karena biar aku ada gambaran nanti pada saat aku sidang itu seperti apa. Kalian bisa lihat sendiri sidangnya itu seperti ini videonya. 后边一部分教学策略部分呢，好好的修改一下，看看你前面的哪些东西可以用于国际通教育，把这个东西挖掘一下来，你觉得这个意义价值大一点。要不然的话，那中国的中小学生，包括我们中国的大学生，中国。 体制发展的真实处境，可能会影响我的建议，也可能影响我的结论部分。然后接下来就是我的第二部分，就是我的修改情况。在预答辩和盲审之后，我的论文做出了一些修改。首先有4个问题。 Setelah nonton sidang, kita lanjut beli makan. Jadi ini restorannya ada di dalam kampus, namanya Lancho Lamien. Harganya murah dan ini memang khusus makanan halal. Jadi teman-teman aku yang muslim udah pasti makan ke sini. Nah, ini harganya murah banget, cuma 12 RMB atau 13 ya, mungkin sekitar 25 ribuan per porsi. Nah, waktu berlalu begitu cepat, sekarang giliran mahasiswa S1-nya yang sidang. Dan ini video after sidangnya. Kalian bisa tebak aku yang mana? Setelah sidang mungkin 2-3 harian, kita lanjut bikin foto ijazah. Nah, kalau di sini tuh foto ijazahnya mandiri ya, kita pergi ke studio foto dan kita foto berdasarkan permintaan kampus, mulai dari ukuran dan warna baju, latar dan sebagainya gitu. Harganya murah banget kalau bikin foto di sini karena kualitasnya itu oke banget ya. Harganya mungkin sekitar 40 RMB, 80 ribuan.